Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaira Rizkia Gurning. Saya merupakan anggota aktif Puzzle Riset Data Teknologi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Perbandingan Algoritma K-means Clustering dan K-medoid untuk mengelompokkan data pasien COVID-19. Pertama, pendahuluan. Latar belakang penelitian. Pada akhir 2019 lalu telah ditemukan sebuah virus baru di Wuhan, China. Virus ini bernama coronavirus disease atau dikenal dengan COVID-19. Virus ini termasuk ke dalam keluarga Coronaviridae yang menyerang manusia dan mengakibatkan infeksi saluran pernapasan. Virus ini berhubungan erat dengan dua virus lainnya, yaitu virus MERS, Middle East Respiratory Syndrome, dan virus SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Virus ini dapat menyebar cepat dengan berbagai cara, seperti kontak langsung dengan penderita, terpaparnya virus COVID-19, droplet dari penderita, serta pelaku perjalanan. Per tanggal 15 September lalu, jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di seluruh dunia mencapai 219 juta, dengan jumlah meninggal mencapai 4,55 juta, di mana kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia sebesar 140.000, dengan dumai sebanyak 10.189 kasus. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus ini, antara lain melakukan social distancing atau pembatasan, menerapkan aturan-aturan prokes seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan di mana-mana, serta melakukan tes swab dan rapid dadakan di pusat-pusat keramaian. Dan masih banyak upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus ini. Penelitian terdahulu. Pada tahun 2020, Cindy dan kawan-kawan pernah menerapkan K-medoid dalam mengelompokkan penyebaran COVID-19 di Indonesia, yang mana menjadi 3 klaster dengan 1 wilayah pada klaster 1, 2 wilayah pada klaster 2, dan 31 wilayah lainnya pada klaster 3. Penelitian lain tentang kasus ini pernah dilakukan oleh Novianto pada tahun 2020 yang menerapkan K-means dalam mengelompokkan kasus kematian COVID-19 di benua Asia, yang menghasilkan 4 negara dengan tingkat tinggi, 4 negara dengan tingkat sedang, dan 41 negara lainnya di tingkat rendah. Penelitian ini membandingkan kedua algoritma tadi, yaitu algoritma K-means dan K-medoid, pada pengelompokan kasus COVID-19 di Kota Dumai berdasarkan nilai validitas terbaiknya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menerapkan 5 tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reprocessing data, klasterisasi, serta tahap hasil dan analisis, yang bisa dilihat pada gambar 1. Pada tahapan pengumpulan data, dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan menggunakan data pasien COVID-19 selama 2 bulan, yaitu sejak 1 Juli hingga 4 September 2021. Dengan menghasilkan sebanyak 3.125 data. Data tersebut kemudian di-preprocessing hingga menyisakan 3.002 data, kemudian diklasterisasi menggunakan algoritma K-means dan K-medoid. Tahapan terakhir sebelum didapatkannya hasil adalah dilakukannya validitas cluster, yang mana pada penelitian ini menerapkan teknik Davis Baldwin Index atau DBI. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Pertama, pengumpulan dan preprocessing data. Data pasien COVID-19 pada Kota Dumai sejak 1 Juli 2021 hingga 4 September 2021 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Dumai sebanyak 3.125 data telah dilakukan cleaning, menyisakan 3.002 data, yang mana data hasil normalisasinya bisa dilihat pada tabel 1. Reprocessing data dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama cleaning, yang kedua transformasi, yaitu menerapkan transformasi pada atribut jenis kelamin, umur, alamat, atau kecamatan.
Paskes, status isolasi, lokasi pengambilan swab, dan status penyebab tertularnya COVID-19. Untuk mengubah data kualitatif menjadi data numerik, ya, sehingga bisa dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan normalisasi. Selanjutnya, proses clustering dan validitas cluster dari Kamins. Setelah dilakukannya normalisasi data, dapat kita lihat pada tabel 2 hasil dari clusterisasi menggunakan Kamins. Implementasi algoritma Kamins clustering ini dilakukan dengan nilai K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, dan K10. Kemudian dilakukan validitas cluster dengan menggunakan DBI hingga menghasilkan nilai K terbaik adalah K4. Bisa dilihat nilai DBI-nya pada gambar 2, yang mana nilai validitas terkecilnya yaitu 0,139 pada K4. Selanjutnya, proses clustering dan validitas cluster pada Kamedoid. Implementasi algoritma Kamedoid ini dilakukan dengan percobaan nilai K yang sama, yaitu dari K2 hingga K10. Kemudian juga dilakukan validitas cluster dengan DBI sehingga menghasilkan hasil clusterisasi yang bisa dilihat pada tabel 3 dan nilai DBI yang bisa dilihat pada gambar 3. Yang mana dapat kita lihat bahwa nilai DBI terkecilnya yaitu terdapat pada K9 0,197. Sehingga K9 merupakan nilai K terbaik pada Kamedoid. Selanjutnya, perbandingan nilai DBI dari Kamins dan Kamedoid. Dari hasil perbandingan algoritma pada penelitian ini dapat dilihat perbandingan nilai DBI pada gambar 4 dan perbandingan nilai terbaik DBI pada gambar 5, yaitu 0,139 untuk nilai Kamins dan 0,197 pada nilai Kamedoid. Algoritma Kamins memiliki nilai validitas cluster yang lebih baik atau lebih kecil dibanding dengan nilai Kamedoid. Dengan demikian, pada penelitian ini diperoleh cluster paling optimal menggunakan algoritma Kamins dengan percobaan nilai K sama dengan 4. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data menggunakan algoritma Kamins dan Kamedoid, maka diperoleh cluster terbaik pada algoritma Kamins dengan nilai K sama dengan 4, sementara itu pada algoritma Kamedoid diperoleh cluster terbaik dengan nilai K sama dengan 9. Hasil clusterisasi tersebut sudah divaliditas menggunakan Davis Baldwin Index atau DBI, maka pada penelitian ini Kamins lebih unggul daripada Kamedoid dengan mengelompokkan kasus COVID-19 di Kota Dumai berdasarkan jenis tertularnya dengan nilai DBI terbaik yaitu 0,139 dan nilai K sama dengan 4 pada percobaan Kamins. Dengan nilai K sama dengan 4 membagi data menjadi 4 klaster, yaitu 653 anggota pada klaster 1, 789 anggota pada klaster 2, 1.560 anggota pada klaster 3, dan 1 anggota pada klaster 4. Pola yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau gambaran model clustering pada data COVID-19. Referensi yang digunakan pada penelitian ini memiliki total 28 referensi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.